Dalam kehidupan ini, semua tidak pasti. Ya, benar, tidak ada yang pasti, sobat. Namun, ada yang pasti. Ada yang pasti. Apa itu, sobat? Yang pasti adalah kematian. Entah kapan kita akan mati. Besok lusa, setahun, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Yang pasti, kamu akan mati. Semua manusia akan mati, termasuk engkau, sobat. Suatu hari nanti, semua manusia akan dikubur, termasuk engkau. Tak ada yang bisa menghindarinya. Hal ini sangat sulit dibayangkan, bukan? Dan sangat sulit untuk menerimanya. Sekarang, aku mengajakmu berkenalan dengan kematian. Tapi renungkanlah, sobat. Aku menceritakan ini hanya untukmu, bukan untuk orang lain. Bayangkan, hari ini hari Selasa. Kamu berangkat ke kampus dengan hati yang ceria. Kamu naik motormu, berharap segera sampai kampus dan bertemu dengan teman-temanmu. Akhirnya, kamu sampai dan mengikuti perkuliahan yang disampaikan dosenmu. Di akhir materi, dosen menutup dengan salam pertanda perkuliahan selesai. Tidak seperti biasanya hari ini. Kamu langsung pulang dan tidak nongkrong dulu dengan temanmu. Kamu langsung pulang dan mengendarai motormu dengan kecepatan sedang. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi padamu. Kejadian itu begitu cepat dan motormu bertabrakan dengan mobil, membuatmu terpental. Badanmu terhempas bagaikan boneka yang terlempar. Pandanganmu menjadi gelap. Kamu telah mengalami kecelakaan hebat. Kamu sudah tidak sadar lagi. Badanmu sudah tidak bisa bergerak lagi. Tapi jiwamu merasakan bahwa kamu sudah tamat. Dan ini banyak dialami, bahkan ratusan orang lebih setiap harinya. Mati dan dikubur seusiamu. Mereka mati di usia 15 tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun. Kembali lagi pada kecelakaan yang kamu alami. Orang-orang mulai panik mengangkat tubuhmu dan memasukkanmu ke ambulan. Mereka saling tergesa-gesa dan berteriak meminta jalan untuk mendapatkan pertolongan dan akses jalan pada orang-orang yang mengerumuninmu. Sesampai di rumah sakit, kamu dibawa ke IGD. Di sana dokter bekerja keras dengan asisten dan perawat menolongmu. Dan bunyi bip, detik jantung berbunyi. Berbunyi dan semakin bunyi itu melambat. Dokter pun mukanya lesu, menggeleng ringan, dan pergi meninggalkan ruangan itu. Disusul asistennya. Ruang itu yang tadinya 5 orang memberikan pertolongan medis, tinggal 3 orang. Disusul lagi tinggal 2. Terakhir, semua meninggalkanmu sendiri di ruang itu. Kamu sudah tidak tertolong. Sementara di sana ibumu baru saja selesai sholat, selalu berdoa untuk anaknya agar menjadi anak yang baik. Ibumu mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa engkau di rumah sakit telah mengalami kecelakaan dan tidak tertolong. Ibumu menangis, ingin teriak, tidak bisa terima dan syok, tapi menahan sekuat tenaga. Karena ingat ajaran agama untuk tidak menangis berlebihan terhadap yang meninggal.
Kembali lagi, tadi sebelum rumah sakit menelepon ibumu, saat kamu menghadapi kematian, saat itu kamu sebagai ruh gelisah dan menyesali, tapi sudah terlambat. Sebelumnya banyak keluargamu menasihati engkau, namun kamu tidak hiraukan dan banyak alasan. Engkau buang-buang waktu hidupmu hanya untuk yang sia-sia. Nongkrong dengan teman-temanmu, banyak maksiat dan mabuk-mabukan. Teman-temanmu yang engkau banggakan meninggalkanmu sendiri saat ini. Tidak ada yang bisa menolongmu. Saat itu hanya amalmu, hanya amal kebaikan yang bisa menolongmu. Tapi kamu tidak memiliki cukup amal kebaikan yang bisa menolongmu. Malaikat maut Israel mendatangimu dan mencabut nyawamu dengan tidak bermuka tampan dan rupawan. Tapi sebaliknya, dia datang dengan muka yang menakutkan. Mukanya hitam, rambut-rambutnya serta matanya mengeluarkan api. Dengan penampakannya saja sudah cukup untuk menghukummu dan membuatmu ketakutan. Belum lagi bagaimana cara mencabut nyawamu dengan kasar dan keras menyakitkan. Mengerikan sobat. Belum lagi berlanjut dalam kubur, engkau didatangi dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, yang bertugas menanyakan dan menguji imanmu. Semua tinggal tergantung amalmu di dunia, dan kenyataannya kamu buruk sehingga di alam kubur sungguh berat, mengerikan hari-harimu sampai hari kiamat. Semua tergantung amal dan perbuatanmu di dunia, tapi kenyataannya kamu buruk sehingga di alam kubur sungguh berat dan mengerikan hari-harimu sampai hari kiamat. Sobat, cerita ini hanya mengingatkanmu karena aku sangat peduli padamu. Gunakan waktu hidup singkat ini dengan sebaik-baiknya agar kamu tidak menyesal di kehidupan panjang setelah matimu. Sebab banyak di antara mereka yang sudah mati ingin dikembalikan ke dunia walau semenit saja untuk beribadah sebaik-baiknya. Tapi itu sudah terlambat dan tidak bisa lagi. Cerita ini aku persembahkan untuk sobat-sobatku yang masih hidup sebagai gambaran perbanyaklah amal kebaikan di dunia sebelum datang matimu.